Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Irzin. Saya adalah seorang dosen di program studi Teknologi Pengolahan Hasil Ternak jurusan Pertanian Politeknik Negeri Banyuwangi. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisa pangan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi dari mata kuliah analisa pangan. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 4 dari program studi TPHT. Analisa pangan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah dasar kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Bobot SKS dari mata kuliah ini adalah 3 SKS yang meliputi 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah analisa pangan bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk mempelajari prinsip dasar analisa produk makanan yang meliputi uji kimia, fisik, kimia, dan mikrobiologi. CPL yang dibebankan program studi pada mata kuliah analisa pangan antara lain menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang peternakan secara mandiri, mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, mampu menjelaskan kinerja kemandirian, bermutu dan terukur, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang peternakan berdasarkan hasil analisa dan informasi. CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar analisa pangan, mahasiswa mampu menjelaskan, melaksanakan pengujian proksimat, kimia, fisika, mikrobiologi bahan pangan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa dari textbook maupun jurnal seperti analisa bahan pangan dan pertanian, analisa pangan, food analysis, dan sebagainya. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum UTS, pekan ke-8 adalah UTS, pekan 9 hingga 15 adalah setelah UTS, dan pekan ke-16 adalah UAS. Evaluasi hasil dari mata kuliah analisa pangan meliputi kuis, diskusi kelompok, praktikum, UTS, dan UAS, di mana bobot dari hasil evaluasinya meliputi tugas atau kuis 10%, diskusi kelompok 10%, praktikumnya 40%, UTS-nya 20%, dan UAS-nya 20%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kuliah analisa pangan. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dan di laboratorium. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua untuk mata kuliah analisa pangan, materinya adalah kadar air. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa. Silakan kepada Ketua Kelas, Mas Akbar, bisa dipimpin doanya. Sebelum mengalami materi pada pagi hari ini, berdoa silakan. Dapat diakhiri. Oke, hari ini kita materi kedua mengenai analisa kadar air. Sedikit mengulang materi yang pertemuan pada sebelumnya, pada pertemuan pertama, yaitu kita telah belajar mengenai dasar dari analisa, yaitu dasar analisa kita sudah belajar mengenai tentang dimensi. Ada dimensi jarak, waktu, suhu, dengan beberapa macam satuannya. Kenapa? Karena memang analisa pangan itu dasarnya adalah matematika. Jadi dimensi merupakan dasar utama dalam materi dari analisa pangan. Oke, materi kedua mengenai analisa kadar air. Tujuan dari kuliah pada hari ini yang pertama yaitu memahami definisi dan jenis-jenis air. Yang kedua tentang prinsip dasar dari uji kadar air. Dan terakhir adalah memahami prosedur dan cara interpretasi data uji kadar air.
Sebelum memasuki materi, sedikit seperti biasanya ada gambar pengantar untuk materi uji kadar air. Di sini ada 6 gambar berbagai macam bahan makanan. Yang pertama gambar apa ini? Oke, ini susu. Yang kedua? Oke, daging sapi. Yang ketiga? Oke, semacam apa kira-kira ini? Oke, mungkin tepung atau susu bubuk. Yang keempat? Oke, ikan dari seafood. Yang kelima? Ayam potong. Dan yang keenam adalah madu. Ada 6 jenis bahan dari berbagai macam sektor komoditas. Pertanyaannya adalah, manakah dari 6 ini yang mengandung air? Semuanya ada airnya? Apakah tepung ada airnya? Ada. Jadi walaupun ini berbeda sektor, berbeda bahan, secara umum semuanya mengandung air. Akan tetapi jumlah airnya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nanti kita bahas perbedaan besar kecilnya kadar air itu apa sih pengaruhnya, seperti itu. Yang pertama adalah definisi dari air. Air adalah senyawa yang tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Berarti hanya ada 2, O-nya ada 1. Ketika ini digabung, dia akan menghasilkan senyawa kimia H2O, atau sering kita bahasakan adalah dihidrogen monooksida. Air ini bersifat sebagai pelarut universal. Apa itu? Hampir semua bahan di bumi ini bisa larut sempurna di dalam air, kecuali memang yang fasenya lemak, maka disebut sebagai pelarut universal. Berikutnya adalah bentuk dari air. Air ini sangat unik. Kenapa? Karena bentuknya tergantung dari suhu tempat dia berada. Suhunya bervariasi. Contohnya, ketika air itu berada pada suhu minus sampai 0 derajat Celcius, kira-kira bentuknya seperti apa? Padat, cair, apa gas? Padat. Ketika dia suhunya minus sampai 0 derajat, bentuknya padat. Ketika suhunya 2 derajat sampai 99 derajat, kira-kira bentuknya? Cair. Lebih dari 100 derajat, bentuknya? Gas. Berbeda-beda, berarti tergantung dari suhu. Maka dari itu, suhu sangat mempengaruhi karakteristik dan bentuk dari air. Beberapa fenomena yang muncul dari perubahan suhu terhadap air, ketika, sebagai contoh, dari 0 derajat menuju ke 5 derajat, berarti dia dari padatan menjadi cairan. Fenomena padat menjadi cairan disebut dengan istilah mencair. Ketika dia dari cairan menjadi padatan disebut dengan istilah membeku. Ketika dia dari cair menjadi gas namanya menguap. Ketika dari gas menjadi cair mengembun. Seperti pagi hari tadi, ketika pagi pasti ada namanya embun. Ketika dia dari gas langsung jadi padatan namanya dari gas langsung padat. Kalau di Eropa bulan Desember pasti terjadi apa? Mengkristal. Contohnya apa yang mengkristal itu? Salju. Benar, dari gas langsung padat saking dinginnya. Dan yang terakhir ada lagi, dari padat langsung jadi gas. Menyublim. Contohnya kapur barus atau kampar. Dia dari gas langsung hilang. Tidak ada fase cairnya. Berikutnya adalah derajat keterikatan dari air. Setelah kita paham fenomena dari bentuk air, ada namanya derajat keterikatan air. Secara teori, ada 4 jenis. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kita jelaskan satu persatu dari yang paling kecil, tipe 1. Tipe 1 itu sering disebut sebagai bounded water atau air yang terikat. Apa sih itu? Yaitu air yang secara kimia terikat pada molekul lain. Contohnya
air berkaitan dengan protein, dengan karbohidrat, dengan lemak. Air ini sangat rapat sekali, bisa dibuang? Tidak. Bisa dikeringkan? Tidak. Dia akan terus nempel dengan senyawa lain. Makanya tadi kalau susu bubuk kita keringkan, walaupun sudah kering, dia tetap ada airnya. Airnya di mana? Ya di sini. Tidak bakal dia hilang. Dia tetap nempel di sini. Oke. Yang kedua, ada tipe yang mana air tipe 2 atau adsorbed water. Yaitu apa? Air yang berada pada permukaan bahan pangan dan bersifat hidrofilik. Hidro itu air, filik itu suka. Berarti dia berikatan dengan sama air. Nah, air ini apakah bisa hilang? Jawabannya adalah kalau hanya dikeringkan di matahari sama oven, dia tidak bisa menghilang. Dia tidak bisa menghilang. Oke, dia harus menggunakan metode khusus agar bisa hilang. Air ini berapa? Sekitar 3-7%. Air inilah yang juga menempel pada produk susu bubuk. Oke. Jadi ada air tipe 1 dan ada air tipe 2. Oke. Berikutnya ada yang nomor 3 atau tipe 3 yaitu free water. Apa itu? Free water adalah air yang secara fisik terikat di dalam matriks bahan pangan seperti membran maupun serat. Nah, air tipe inilah yang akan kita bahas secara detail. Kenapa air tipe 3 ini adalah air yang paling penting di dalam penanganan produk pangan. Air tipe 3 sering kita sebut dengan istilah free water atau air bebas, atau dalam mikrobiologi sering disebut dengan istilah AW. AW singkatan dari activity of water, yaitu aktivitas air. Air yang digunakan bakteri untuk tumbuh, dan air inilah yang mudah dihilangkan dengan cara pengeringan biasa. Titik kritis dari produk makanan ada pada tipe 3 ini. Yang keempat adalah air tipe 4 atau pure water, yaitu air yang tidak terikat pada jaringan bahan makanan. Berarti ini air ya seperti air murni, air sungai, air sumur, air di selokan, itu adalah air tipe 4. Dari 4 jenis ini, yang paling penting bagi kita adalah air tipe 3. Ini akan kita bahas sampai selesai kuliah dan praktikum. Oke, beberapa istilah dalam air. Selain ada namanya derajat keterikatan air, ada beberapa istilah lagi dalam air atau water. Yang pertama adalah kadar air atau water content atau moisture content. Apa itu kadar air? Kadar air adalah jumlah air yang mampu dihilangkan dengan cara pengeringan biasa yang dinyatakan dalam bentuk persen. Contohnya tadi, misalnya saya punya daging sapi, dipotong-potong, dijemur di bawah sinar matahari selama 1 minggu. Kira-kira dia tetap basah ataukah menjadi kering? Oke, benda yang kita jemur di matahari selama berhari-hari, dia akan lama-lama menjadi kering. Kenapa dia kering? Oke, berarti ada yang menguap atau ada yang hilang. Siapa yang hilang tadi? Air bebas. Air bebas atau AW. Nah, di sinilah kita bisa menghitung kadar air. Yang kedua ada istilah kadar air basah atau wet base. Perbandingan antara berat air pada bahan pangan terhadap keseluruhan berat bahan. Wet base itu hampir sama dengan moisture content. Hampir sama dengan moisture content. Yang ketiga ada namanya kadar air kering atau dry base. Nah, ini biasanya beberapa produk makanan itu kita konversi ke bentuk dry base. Kenapa? Karena kita ingin tahu berat selain dari air. Mungkin untuk melihat protein, lemak, karbohidrat pakai dry base. Perbandingan antara berat air bahan terhadap berat bahan kering. Kalau tadi terhadap total bahan, kalau yang ini hanya untuk bahan kering. Oke.
Yang keempat ada namanya kelembapan atau humidity. Apa itu kelembapan? Jumlah uap air yang dibawa oleh udara kering. Contohnya, ketika musim hujan, pasti lama-kelamaan tembok di rumah kita akan tumbuh lumut atau jamur. Tapi kalau musim kemarau tidak tumbuh. Kenapa ada lumut atau jamur ketika musim hujan? Karena kelembapannya meningkat. Apa itu kelembapan? Uap air. Berarti selama musim hujan di udara, di kamar, di rumah kita, uap airnya meningkat jumlahnya sehingga kelembapannya meningkat, memicu tumbuhnya jamur atau lumut. Oke. Kedua ada namanya kelembapan relatif atau relative humidity, yaitu uap air yang dibawa udara pada wilayah tertentu. Jadi kalau kita punya alat namanya termohygrometer, kita taruh di ruangan, dia menunjukkan persen kelembapan itu adalah kelembapan relatif karena dia pada suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Oke. Yang ketiga ada lagi namanya kelembapan relatif seimbang atau bahasa Inggrisnya equilibrium relative humidity, yaitu uap air yang masuk dan keluar pada suatu wilayah dan bersifat konstan. Artinya apa? Selama berhari-hari, berminggu-minggu, kelembapannya tidak jauh berbeda, 70, 71, 72, 70. Berarti dia sudah mengalami keseimbangan. Tapi kalau selama seminggu dia masih naik turun 70, 75, turun 65, 60, naik lagi, berarti dia belum seimbang. Dia masih di sini, masih relatif. Nah, tiga istilah ini dipakai ketika nanti kalau kalian penelitian ataupun skripsi mengenai masa simpan. Karena ini paling penting dalam uji masa simpan. Dan yang terakhir adalah tadi AW, sudah pernah kita singgung sedikit. AW, activity of water. Ini adalah air yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan bakteri. Termasuk juga sebagai air tipe 3 atau free water. Oke, kembali lagi ke gambar ini. Tadi di awal kuliah ada gambar daging sapi sama daging ayam. Dan tadi ada satu lagi gambar susu bubuk. Nah, misalnya susu bubuk, daging sapi, dan daging ayam. Manakah AW-nya yang tinggi? Oke, daging. Yang paling rendah AW-nya siapa? Oke, susu bubuk. Berarti AW berhubungan dengan kadar air. Kalau dia banyak airnya, ya pasti AW-nya tinggi. Otomatis kalau daging ayam taruh di meja 3 hari pasti sudah busuk. Tapi kalau susu bubuk taruh di meja 3 hari apakah busuk? Tidak. Paling dia cuman hanya menggumpal. Artinya apa? Karena dia AW-nya rendah. Oke. Berikutnya adalah prinsip dari uji kadar air. Nah, setelah kita memahami apa itu air, definisi, tingkatan, berikutnya adalah uji kadar air. Uji kadar air dilakukan untuk mengetahui jumlah air pada bahan pangan dengan cara pengeringan biasa. Menggunakan apa? Apakah menggunakan cahaya matahari? Jawabannya tidak. Kalau kita sudah berhubungan dengan analisa, kita harus menggunakan alat dan metode yang konsisten, terukur, dan bisa diulang-ulang. Oke, menggunakan apa? Kita menggunakan oven. Ovennya pun kita gunakan suhunya 105 derajat. Kok nanggung sih Pak? Kenapa tidak 100 pas? Atau sekalian 150? Apa kira-kira? Kenapa nanggung banget angka ini? 105 gitu. Kalau pas 100 derajat kira-kira airnya menguap nggak? Menguap sempurna? Oke, belum. Beberapa masih fase cair. Kalau 150 kenapa? Oke, kalau dia terlalu tinggi nanti dia penguapannya terlalu ekstrim. Sehingga nanti hasilnya juga akan tidak akurat. Maka dipilih 105, kenapa? Dia sudah menguap tapi tidak terlalu ekstrim. Jadi penguapannya bersifat konstan. Oke, kemudian untuk waktunya, nah ini bervariasi, tergantung komoditas, tergantung jenis bahannya. Rata-rata uji kadar air dipanaskan antara 5, 10, 15, 18, 20 sampai 24 jam, tergantung metode dan bahan yang digunakan. Oke,
Setelah dikeringkan, misalnya 18 jam, nanti akan kita hitung berat akhir dari bahan yang kita uji. Ada yang hilang dari proses penguapan. Yang hilang adalah air bebas atau air tipe 3 dan air murni. Inilah yang kita hitung sebagai kadar air atau moisture content. Sampai sini paham ya mengenai teori dasar sama prinsip dari kenapa harus uji kadar air. Berikutnya adalah instrumen ataupun peralatan yang kita gunakan untuk uji kadar air. Ada beberapa. Yang pertama gambarnya seperti ini. Pernah lihat apa namanya? Sip. Ini cawan Petri atau bahasa Inggrisnya Petri dish. Oke. Yang kedua seperti gunting namanya. Oke, penjepit. Oke, penjepit besi. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu. Yang ini penjepit besi. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Crucible. Crucible tank. Crucible tank. Crucible tank adalah penjepit besi. Tadi ini Petri dish. Yang ketiga adalah sip, desikator. Ini ada sesuatu berwarna biru kecil-kecil namanya sip, silika gel. Kalau kalian beli sepatu baru, tas baru pasti ada benda ini. Sama. Yang keempat, sip, timbangan analitik atau neraca analitik atau bahasa Inggrisnya adalah balance. Oke. Yang terakhir, bahan utama dalam uji kadar air adalah oven. Kita punya oven, ini yang tipe non vakum, tapi dia punya flap. Ini oven bisa disetting dari 30 derajat sampai 200 derajat Celcius. Berikutnya adalah tahapan dari uji kadar air. Setelah ini kita praktikum. Yang pertama tahapan persiapan. Sebelum kita melaksanakan uji kadar air, yang pertama adalah kita nyalakan ovennya, suhunya 105 sampai suhunya stabil. Kemudian cawan Petri atau porselen dimasukkan ke dalam oven, panaskan selama 2 jam. Kemudian diambil, dimasukkan desikator agar dingin selama 20 menit. Kemudian kita timbang berat dari cawan. Dari cawan Petri tadi kita timbang sebagai berat awal. Berat awal dari cawan Petri. Setelah tahapan persiapan, ini kurang lebih sekitar 3 jam. Berikutnya kita masuk ke tahapan pengujian. Tahapan pengujian dimulai dengan cawannya tadi sudah ditimbang. Kemudian ambil sampel 2 gram, taruh di dalam cawan, ditimbang pakai analitik, kemudian menggunakan penjepit tadi, penjepit besi, kita masukkan ke dalam oven dan diinkubasi selama 16-18 jam. Nanti setelah kita selesai 18 jam, diambil lagi pakai cawan penjepit, masuk ke dalam desikator selama 20 menit, kemudian kita timbang sebagai berat akhir. Setelah tadi dapat data cawan, berat akhir, dan berat sampel, kita dapat mengetahui kadar air sama dengan berat cawan ditambah sampel kurangi berat akhir dibagi berat sampel kali 100%. Dapatkanlah persen kadar air. Ini beberapa contoh hasil data pengujian dari kadar air. Sebelum kita melaksanakan praktikum, mungkin ada pertanyaan mengenai materi kadar air. Silahkan. Tadi kan dijelaskan ketika pengujian kadar air kita akan menggunakan cawan Petri. Apakah ada alat lain yang bisa digunakan untuk pengujian kadar air selain cawan Petri? Apakah ada alat lain selain cawan Petri untuk menguji kadar air? Jawabannya adalah ada beberapa bahan. Yang pertama ada yang menggunakan cawan Petri. Jika tidak ada cawan Petri,
kita bisa menggunakan cawan dari porselen. Berarti dia terbuat dari keramik kecil seperti uji kadar abu. Bisa pakai cawan Petri, bisa pakai cawan porselen. Intinya adalah menggunakan bahan yang tidak meleleh pada suhu 200 derajat Celcius. Pakai plastik boleh nggak? Oke, plastik tidak boleh. Kenapa? Karena kalau plastik, khawatirnya ketika dia di oven, dia ikut meleleh, sehingga datanya menjadi tidak valid. Oke, jadi pilihan yang paling sering digunakan adalah cawan Petri dan cawan porselen. Oke, bisa dipahami? Oke, jika tidak ada pertanyaan, berikutnya kita lanjut ke praktikum uji kadar air. Oke, silakan dipakai jas labnya, kita mulai melaksanakan praktikum. Oke, sekarang kita melaksanakan praktikum uji kadar air. Tahapan yang pertama adalah silahkan nanti ditimbang cawan Petrinya ke timbangan sini. Cawan Petri ngambilnya yang sudah di desikator, bukan yang ini ya. Silahkan dari desikator nanti diambil, taruh sini, ditimbang menggunakan timbangan analitik. Berikutnya nanti setelah cawan Petrinya dapat beratnya, ditimbang sampelnya 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Oke, silahkan bisa dimulai. Oke, setelah kita melaksanakan praktikum uji kadar air, sekarang kita bahas bersama hasil dari uji kadar air. Oke, kelompok 1 tadi sampelnya daging sapi segar. Berapa kadar airnya? 65,3%. 65,3%. Sip. Kelompok 2 sampelnya sosis sapi. Berapa persen? 46,3%. Kelompok 3? Ya, berapa? Oke, 3,6%. Kelompok 4? Dendeng sapi, Pak. Berapa? 25,2%. Oke, 25,2%. Oke, dari 4 sampel, dari 4 bahan yang berbeda memiliki kadar air yang berbeda-beda. Dari 65, 46, 3, sampai 25. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang paling tinggi kadar airnya adalah daging sapi segar. Yang paling rendah kadar airnya adalah susu bubuk. Oke, dari sini bisa diambil kesimpulan yaitu semakin tinggi kadar air maka dia akan semakin cepat mengalami pembusukan. Maka dari itu daging sapi sangat mudah busuk, sedangkan susu bubuk dia akan lebih awet. Oke, berarti tujuan utama uji kadar air adalah untuk mengetahui kadar air pada produk agar kita bisa mengidentifikasi masa simpan dari bahan pangan. Oke, baik. Masa penelitiannya untuk pertemuan kali cukup sekian. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya yaitu uji kadar abu. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah analisa pangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.